Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab 6 yaitu Basic Configuration. Di sini materi yang akan kita pelajari yaitu konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, break about CLI, IP service, router OS logging management user, dan groups. Kita masuk ke materi pertama yaitu konfigurasi hostname. Pada basic configuration, kita akan mempelajari konfigurasi hostname, IP add, dan lain-lain. Langkah yang perlu kita kerjakan environment Inatlab itu sendiri. Router identity atau hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas atau mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI dan CLI. Karena kita akan mengkonfigurasi perangkat router mikrotik, maka kita bisa menambahkan perangkat mikrotiknya dengan klik kanan, lalu Node, lalu pilih yang mikrotik routers. Image-nya kita gunakan yang versi 6.49. Lalu kemu option kita kosongkan saja, lalu kita save. Kita bisa aktifkan mikrotiknya. Lalu kita tambahkan cloud agar mikrotik bisa diakses Winbox. Kita klik kanan, pilih network. Di sini bisa dikasih deskripsinya, misal ISP. Untuk type bisa pilih manajemen cloud. Lalu kita save. Kita bisa hubungkan kabel ke Ether 1. Jika sudah, kita klik 2 kali. Pada mikrotik, kalian bisa login dengan user admin. Lalu untuk passwordnya kalian kosongkan saja. Di bagian license, kalian bisa ketik N. Bagian new password kalian bisa CTRL-C saja. Kalian bisa cek. Lalu kalian bisa cek IP address-nya. Di sini kita mendapatkan IP 192.168.121.137 secara DHCP. Kalian bisa buka Winbox. Di sini router kalian bisa langsung terdeteksi dengan IP add. Dengan IP address 192.168.121.137. Di sini kalian bisa login menggunakan MAC address atau IP address. Mengkonfigurasi hostname pada mikrotik dengan perantara Winbox ada 2 cara, yaitu menggunakan GUI ataupun CLI. Jika GUI, kalian bisa pilih sistem, lalu identity. Di sini saya ganti menjadi RB. Klik apply, lalu OK. Di sini kita enter, maka akan berganti menjadi admin @rb. Jika ingin menggunakan CLI, kita bisa klik new terminal. Di sini kalian bisa CTRL-C. Di sini kita cek nama router kita dengan ketikan sistem dan namanya RB. Kalian juga bisa lakukan satu-satu. Sistem identity print. Di sini name RB. Untuk mengganti hostname secara CLI, kalian bisa ketikkan set name. Kalau misalkan kita print, hostname-nya berubah menjadi RB Vina. Untuk kembali ke awal, kalian bisa ketikkan slash.
Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konfigurasi IP address. Pada materi kali ini, kita akan mengkonfigurasi address di mikrotik kita. Jadi seperti kalian tahu, IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Jadi kita akan belajar disable atau enable atau edit. Yang pertama, pastikan Pinet Lab-nya sudah nyala dan sudah tersambung dengan Winbox. Karena IP address bisa disetting dengan dua cara, yaitu GUI dan CLI. Maka kita akan mencoba dua-duanya. Untuk GUI, caranya masuk ke menu IP dan pilih yang address. Di sini saya sudah ada IP-nya ya, dari ISP yang statusnya D, artinya dynamic. Kemudian cara untuk menambahkan IP address-nya yaitu klik yang tombol plus, isi address-nya, lalu pilih interface-nya. Perlu kalian ketahui bahwa mikrotik kita memiliki 4 interface. Yang ke-1 sudah terisi dengan IP address DHCP. Dan di sini misal saya ingin ngasih IP address di header 2, maka di sini kita pilih header 2 saja. Setelah itu kita apply. Nah, otomatis ada network-nya. Lalu klik OK. Maka sudah ada IP address-nya. Kemudian kita coba cara yang kedua, yaitu CLI. Buka terminal, kita cek dulu dua IP address tadi dengan komen IP address print. Nah, maka di sini sudah ada. Kemudian kita cek interface print. Di sini terdapat 4 interface ya. Karena 1 dan 2 sudah ada IP, saya akan coba memberi IP pada interface 3. Caranya dengan masuk ke IP address, gunakan perintah add address, lalu interface, lalu kita ketikkan print. Maka di sini sudah tidak ada IP interface 3-nya. Sekarang kita akan mencoba membuat IP disable atau dinonaktifkan. Jika dengan cara GUI, kalian bisa masuk ke IP, lalu address, lalu klik IP yang akan di-disable, lalu kalian bisa klik tombol silang yang ada di sini. Maka nanti ini IP-nya sudah terdisable. Nah, sekarang kita akan mencoba cara menghapus IP address. Kalian bisa masukkan perintah remove. Jika kita print, maka di sini sudah tidak ada IP interface 3-nya. Sekarang kita akan mencoba membuat IP di disable atau dinonaktifkan. Jika dengan cara GUI, kalian bisa masuk ke IP, maka nanti ini IP-nya sudah terdisable. Jika dengan cara CLI, kalian bisa masukkan perintah disable. Jadi ini artinya IP di number 1 sudah terdisable. Jika kita print lagi, maka di sini IP-nya masih ada tetapi tidak aktif. Dan cara untuk mendisable-nya yaitu masukkan perintah enable number 1. Nah, jika sudah, kita cek lagi dengan print. Maka di sini IP-nya masih ada tetapi sudah aktif kembali. Kemudian cara untuk mengedit IP address, jika kalian ada keliru, kalian bisa menggunakan perintah set1. Ini artinya setting IP number 1.
Lalu masukkan address yang baru. Jika kita cek kembali dengan print, maka di sini sudah berubah. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu trick about CLI. Jadi terminal di Winbox dan Linux itu sedikit berbeda. Kalau di Linux, kita ketika ingin masuk ke direktori itu perintahnya cd. Dan kalau di Winbox itu perintahnya adalah slash. Contoh ingin masuk ke sistem, kita bisa ketikkan slash system. Dan kalau ingin keluar ke paling awal, kita bisa ketikkan slash. Nah, tetapi jika kita ingin masuk sistem tanpa menggunakan slash, juga bisa, yaitu dengan cara ketikkan saja sistem, enter. Nah, dia akan langsung masuk. Kemudian jika ingin masuk ke identity, ketikkan saja identity. Nah, jika ingin keluar pada sistem, kita bisa ketikkan titik-titik. Kemudian jika ingin mengetik complete interface, kita hanya perlu ketikkan enter, lalu tab. Jadi tidak perlu diketikkan semua huruf ya. Kita slash enter. Dan jika kita lupa komen slash fitur yang terkait, kita bisa dan ketikkan sistem, enter. Lalu kita tekan tanda tanya di keyboard, maka dia akan menampilkan semua fitur sistemnya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu IP service. Jadi IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Sebelumnya, metode akses mikrotik itu ada banyak sekali dan menggunakan port. Kita bisa melihat port yang terbuka pada mikrotik, yaitu dengan cara kita buka Winbox-nya, lalu klik menu IP, lalu klik service. Nah, ini adalah port-port yang tersedia dan nanti kita akan mengubah portnya. Kita bisa melihat port yang terbuka pada mikrotik, yaitu dengan cara kita buka Winbox, lalu klik menu IP, lalu klik menu service. Nah, ini adalah port-port yang tersedia dan nanti kita akan mengubah port-portnya. Service dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login. Dari IP service untuk login dari salah satu service dan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Jadi dengan IP service ini mikrotik kita bisa aman karena kalau kita matikan SSH-nya, maka orang-orang tidak bisa mengakses mikrotik kita dengan menggunakan SSH. Di sini kita akan mencoba mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox, merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port dan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Langsung saja kita buka labnya dan pastikan mikrotiknya terhubung dengan Winbox ya. Nah, di sini kita coba disable semua service kecuali yang SSH dan Winbox. Nah, cara mendisable-nya kalian klik tanda silang, maka dia akan berubah warnanya menjadi abu-abu atau tidak nyala. Oke, selanjutnya kita disable semua kecuali SSH dan Winbox. Kita coba login menggunakan command prompt. Misal kita coba ketikkan telnet IP dari routernya, yaitu 192.168.88.136. Nah, jadi pasti tidak bisa ya, could not open connection to the host, karena tadi telnetnya sudah kita disable. Kita close saja. Lalu kita coba rubah port SSH dan Winbox dengan cara klik port SSH, kita ubah portnya menjadi 9022. Lalu pada available from kita isi IP yang bisa meng-SSH mikrotiknya. Kita klik apply, kemudian kita ganti port Winbox-nya 3000. Kita klik IP address-nya pada connect to. Nah, maka dia berhasil untuk login dengan menggunakan port baru. Selanjutnya kita coba yang SSH. Kita coba buka aplikasi putih, lalu run
as administrator 9022. Untuk login as-nya admin. Untuk password kosong, kita skip saja pakai Ctrl+C. Nah, jadi ini kita sudah berhasil masuk ke putih menggunakan port 9022. Setelah itu kita bisa mengenable lagi servisnya dengan cara klik IP. Lalu service, lalu klik yang API, lalu klik tanda centang. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu router OS login, di mana kita akan belajar terkait siapa sih user yang bisa akses mikrotik kita. Jadi kita bisa langsung saja masuk ke Pinet, lalu pastikan perangkatnya aktif dan bisa terkoneksi ke Winbox. Setelah itu perlu diketahui bahwasanya posisi kita di Winbox menggunakan user admin. User admin itu merupakan user root utama dalam router mikrotik kita. Ketika kalian melakukan administrasi jaringan mikrotik dengan menggunakan user admin, maka ini dinilai tidak secure atau tidak aman, karena ada kemungkinan bahwasanya ada hacker yang melakukan serangan brute force mikrotik kita. Kita lihat gambarnya. Jadi ada hacker ataupun orang yang berusaha login ke mikrotik kita, atau bisa didefinisikan lengkapnya yaitu seperti sebuah metode penyerangan terhadap sebuah sistem dengan mencoba semua kemungkinan yang ada seperti password, username, dan lain sebagainya. Nah, jadi solusinya adalah mengatur atau memanajemen user dalam login di mikrotik kita. Kita bisa buatkan user baru dan kriteria grupnya apa dan sebagainya. Jadi di materi router OS manajemen kita akan banyak mendengar istilah user dan group. Jadi kalau user itu penggunaannya, dan kalau group itu privilege-nya atau kriteria usernya. Itu bisa apa saja, bisa read, write, atau full. Di sini kalian bisa lihat di Winbox pada menu sistem. Jadi di bagian user terdapat user default bawaan, yaitu admin. Dan di sini kita bisa membuat user baru dengan cara klik tanda plus. Lalu untuk privilege atau hak akses pada usernya itu apa? Misal di sini saya menambahkan hak akses full. Untuk bagian allow address, ini IP mana yang diizinkan. Nah, misalkan ingin diakses dari IP mana saja, maka bisa diketikkan seperti ini, 0.0.0.0/0. Dan untuk bagian password bisa diisikan terserah kalian. Lalu apply, oke. Nah, di sini saya sudah mempunyai user Vina dengan kriteria group full dan bisa diakses dari mana saja. Belum melakukan pengujian, untuk user admin kita disable dulu. Untuk melakukan pengujian, kalian klik new Winbox, kemudian lihat IP address di mikrotik. Terus nama usernya kita ganti menjadi nama user yang sudah tadi kita buat. Kalau sudah, langsung kita connect. Di sini kita sudah berhasil menggunakan user Vina. Dan ketika kalian ingin melihat user siapa saja yang aktif, cara melihatnya bisa ke arsip user. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kali ini kita akan membahas router OS login management group. Jadi grup itu digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Nah, kita buka Pinet Lab dan pastikan dia aktif dan bisa terhubung ke Winbox. Kita bisa mengimplementasikan grup ini dengan cara membuat user ya. Nah, saya sudah mempunyai satu user yang bernama Vina. Nah, di sini kita buat user 1 dengan plus name-nya user 1. Untuk grupnya kita read ya. Untuk address dari mana saja, password 123, lalu klik apply, lalu oke. Kita coba lakukan uji coba dengan membuat new Winbox, dan untuk IP-nya masih sama ya, dan loginnya menggunakan user 1. Untuk passwordnya 1234, lalu kita connect. Nah, kita berhasil masuk dengan user 1. Ini memiliki permission kriteria read, berarti kita hanya bisa melakukan baca saja, tidak bisa melakukan konfigurasi. Sekarang kita buat juga user 2 di Winbox Vina dengan kriteria write. Lalu untuk passwordnya 12345, lalu kita apply dan oke. Lalu kita connect lagi dan berhasil masuk.
Di sini untuk kriteria dari user 2 ini adalah write, berarti dia bisa melakukan beberapa konfigurasi yang nggak bisa, itu adalah VDP dan dude. Nah, di sini kita melakukan uji coba user 2. Kita coba buka di bagian sistem, lalu user itu tidak bisa menambahkan, tetapi di bagian IP address dia diizinkan untuk melakukan konfigurasi seperti itu. Jadi inilah terkait pembahasan router OS management.